PB Taxen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Insentif pajak perusahaan go public. Penawaran umum merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan yang melakukan penawaran umum atas sahamnya kepada masyarakat disebut perusahaan go public. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI per tanggal 24 Mei 2024, telah terdapat total 926 emiten yang mencatatkan sahamnya di BEI. Terdapat berbagai manfaat menjadi perusahaan go public baik bagi emiten maupun pemegang saham. Antara lain, untuk memperoleh sumber pendanaan baru dalam jumlah besar, meningkatkan kinerja dan citra perusahaan, mengakselerasi implementasi dari good corporate governance, menghindari konflik kepemilikan dalam keluarga, menjamin keberlangsungan bisnis, penilaian yang optimal bagi perusahaan dan pemegang saham, serta adanya insentif pajak. Yang pertama adalah insentif pajak bagi emiten. Tarif PPh yang berlaku sejak tahun 2020 bagi wajib pajak badan adalah 22%. Bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka atau TBK, dapat memperoleh penurunan tarif sebesar 3% apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40%, yang harus dimiliki paling sedikit 300 pihak. B. Masing-masing pihak, sebagaimana dimaksud dalam huruf A, hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. C. Ketentuan huruf A dan huruf B harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Dan D. Menyampaikan laporan pemenuhan syarat kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran dalam SPT tahunan PPh Badan untuk setiap tahun pajak, yang terdiri dari 1. Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik, dan rekapitulasi dari Biro Administrasi Efek. Dan 2. Laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali. Pihak yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B tidak termasuk wajib pajak TBK yang membeli kembali sahamnya, dan atau yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan Undang-Undang PPh yang meliputi pemegang saham utama dan pengendali. Dengan demikian, apabila persyaratan di atas terpenuhi, maka emiten dapat menikmati tarif PPh Badan sebesar 19%. Yang kedua adalah insentif pajak atas penjualan saham bagi pemegang saham. 1. Pemegang saham pendiri. Pemegang saham pendiri merupakan orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif. Pengertian saham pendiri juga mencakup saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana, maupun saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Sementara itu, yang tidak termasuk pengertian saham pendiri adalah A. Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham. B. Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana atau initial public offering yang berasal dari pelaksanaan hak pemasaran efek terlebih dahulu atau right issue, warrant, obligasi konversi, dan efek konversi lainnya. C. Saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh final sebesar 0,5% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya, yang kewajiban penyetoran pajaknya dilakukan oleh emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di bursa efek. Penyetoran pajak dilakukan di KPP emiten terdaftar. Selanjutnya, emiten juga wajib menyampaikan laporan penyetoran tambahan PPh final saham pendiri kepada KPP emiten terdaftar, termasuk ke penyelenggara bursa efek paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Apabila tambahan PPh final sebesar 0,5% telah disetor, maka selanjutnya atas transaksi penjualan saham pendiri di bursa efek hanya dikenakan PPh final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran DJP nomor SE06 tahun 1997, pemilik saham pendiri juga dapat tidak memilih untuk menyetorkan tambahan PPh final saham pendiri sebesar 0,5% dengan melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara bursa efek. Sebagai konsekuensinya, atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri akan dikenakan PPh sesuai tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. 2. Selain pemegang saham pendiri, atas transaksi penjualan saham yang dilakukan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemilik saham pendiri di bursa efek dikenakan PPh final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Terima kasih sudah mendengarkan PB Tax and Tax Updates.